Nah, oke anak-anak, sekarang kita lanjut kembali ya. Nah, di sini selain itu ya anak-anak, seperti yang sudah Ibu Guru bilang tadi bahwa melaksanakan kewajiban merupakan langkah awal dalam usaha memenuhi hak-hak seseorang dalam masyarakat. Nah, misalnya seperti yang sudah Ibu Guru contohkan tadi, yaitu di lingkungan sekolah ya. Nah, selain itu ya, di lingkungan masyarakat kalian juga harus menjalankan kewajiban kalian sebagai anggota masyarakat ya. Nah, kemudian di sini pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Nah, anak-anak perlu tahu ya, selain di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal kita ya, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kita ya. Jadi di sini anak-anak, pelaksanaan hak dan kewajiban itu tadi merupakan salah satu sikap bertanggung jawab yang kita kerjakan atau sikap tanggung jawab yang harus kita lakukan. Misalnya sebagai anggota masyarakat, kemudian sebagai warga di sekolah ya, di lingkungan sekolah. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Jadi keduanya ini sama rata ya, atau seimbang. Jadi tidak ada yang di atas, kemudian juga tidak ada yang di bawah. Jadi dia seimbang atau sama rata. Jadi antara hak dan kewajiban harus kita laksanakan dengan seimbang atau secara merata ya. Itu tentang hak dan kewajiban. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, di sini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Nah, di buku LKS kalian itu halaman 83 di bagian paling bawah ya. Nah, kalian bisa perhatikan di situ ada beberapa contoh tanggung jawab ya. Nah, contoh tanggung jawab di sini ya, anak-anak perhatikan. Contoh tanggung jawab yang pertama ya. Nah, bersikap adil kepada semua orang. Nah, jadi anak-anak, ini adalah contoh bentuk tanggung jawab kita terhadap orang lain ya. Jadi di sini kita harus bersikap adil kepada semua orang ya. Kita tidak boleh misalnya kita hanya bersikap baik kepada dia, kepada misalnya ada teman kita yang A dan yang B ya. Misalnya, oh ya, teman saya yang A ini dia sepaham gitu, maksudnya saya harus membela dia karena dia teman saya. Kemudian yang B, oh dia bukan teman saya, jadi saya tidak perlu membela dia. Jadi biarkan saja dia menghadapi masalahnya sendiri, saya tidak perlu membantu. Nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Itu salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi anak-anak, di sini kita harus ambil sikap yang adil ya. Kita harus adil kepada teman kita yang A dan teman kita yang B. Jadi misalnya teman kita yang A dalam kesusahan, kita harus membantu. Begitu juga dengan teman yang B. Kita harus adil antara keduanya. Ketika kita bisa membantu salah satunya, kenapa kita tidak bisa membantu yang satunya lagi? Nah, itu contoh kecil ya. Jadi kita harus bersikap adil kepada semua orang ya. Ketika kita bisa membantu, maka kita bisa membantunya ya, sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, anak-anak, kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat, tetapi juga dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, Ibu Guru kasih contoh misalnya ya, di lingkungan sekolah ya. Misalnya pada hari Sabtu nih, kalian tidak belajar, tetapi guru dan kepala sekolah itu meminta kalian untuk membersihkan halaman sekolah ya. Nah, halaman sekolah atau di lingkungan sekolah. Nah, jadi di sini kalian harus bergotong royong atau kerjasama membersihkan. Misalnya kalian bisa membersihkan kelas, kemudian membersihkan halaman di depan kelas ya. Nah, di situ kalian bisa bergotong royong atau bekerja sama dengan teman-teman sekelas kalian ya, untuk membersihkan kelas. Kemudian misalnya siapa yang bertugas untuk berada di kelas, mengepel, menyapu. Kemudian siapa yang berada di luar kelas untuk membersihkan lingkungan di sekitar kelas kalian atau di depan kelas kalian masing-masing ya. Nah, itu adalah contoh ya, bagaimana kita ikut serta dalam kegiatan bergotong royong di lingkungan sekolah. Begitu juga di lingkungan masyarakat anak-anak. Nah, di lingkungan masyarakat kalian juga bisa bergotong royong bersama dengan
anggota masyarakat lainnya. Misalnya kalian bergotong royong membersihkan saluran, ya. Kemudian kalian juga ikut serta ya membantu masyarakat ya dalam membersihkan misalnya membersihkan tempat-tempat sampah, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalian juga bisa bergotong royong dalam hal misalnya membersihkan selokan, kemudian membersihkan jalan-jalan, ya, memungut sampah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kerjasama atau gotong royong yang bisa kalian lakukan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, kemudian di sini membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, seperti yang sudah Ibu Guru bilang tadi, ya. Ketika kita bisa membantu, maka kita akan bantu sesuai kemampuan kita, ya. Nah, kita harus membantu orang yang sedang mengalami kesusahan, anak-anak, ya. Siapa tahu nanti ketika kita juga sedang dalam kesusahan, orang yang sudah kita bantu tadi, orang yang sudah kita tolong juga bisa membantu kita kembali, ya. Jadi kita harus menolong sesama. Nah, oke, selanjutnya menaati peraturan yang berlaku. Nah, peraturan yang berlaku ini ya bisa kita temukan di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan tempat tinggal kita, dan juga bisa atau sering kita temukan di lingkungan sekolah. Jadi, aturan atau peraturan-peraturan yang dibuat ini tadi harus kita taati, ya. Nah, harus kita laksanakan. Nah, ini adalah contoh ya beberapa bentuk tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kalian buka buku LKS-nya halaman 84. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran SBDP atau seni budaya, ya. Nah, kita belajar tentang tempo lambat. Nah, anak-anak perhatikan, tempo dalam sebuah lagu akan menentukan sifat lagu tersebut. Lagu yang bertempo lambat biasanya bersifat lembut, berat, penuh penasaran, dan hikmat. Lagu bertempo lambat banyak dijumpai pada lagu-lagu nasional yang bersifat hikmat. Nah, anak-anak, di sini kita belajar tentang tempo lambat. Jadi, di sini tempo dalam sebuah lagu itu menentukan sebuah sifat dari lagu tersebut, ya. Nah, lagu yang bertempo lambat itu biasanya dia bersifat lembut, kemudian dia berat, penuh dengan perasaan, dan rasa hikmat di dalam batin kita itu terasa, ya, ketika kita mendengarkan lagu tersebut. Nah, kemudian di sini Ibu Guru punya contoh lagu bertempo lambat. Nah, contoh lagu yang pertama itu Bagimu Negeri, kemudian Mengheningkan Cipta dan Syukur, ya. Nah, anak-anak tentu pasti pernah mendengarkan lagu yang berjudul Bagimu Negeri, ya. Nah, itu bertempo lambat, kemudian Mengheningkan Cipta juga, ya. Itu biasanya kita nyanyikan saat kita melakukan upacara bendera pada hari Senin, ya. Nah, itu sering sekali atau bukan sering, ya, tetapi setiap hari Senin kita menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Kemudian juga ada lagu Syukur, ya. Jadi ini adalah beberapa contoh lagu yang bertempo lambat, ya. Nanti anak-anak kalau kalian penasaran, kalian bisa buka YouTube, kemudian kalian cari lagu Bagimu Negeri, kemudian lagu Mengheningkan Cipta, dan lagu Syukur. Nah, di situ kalian bisa mendengarkan bagaimana tempo dari ketiga lagu ini tadi. Apakah sesuai dengan penjelasan yang Ibu Guru jelaskan? Nah, nanti anak-anak bisa cari di internet, ya, atau di YouTube kalian bisa dengarkan, ya, ketiga lagu tersebut, ya. Nah, oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada pembagian tanda tempo lambat, ya, antara lain yang pertama largo. Nah, largo ini maksudnya sangat lambat, luhur, dan agung. Yang kedua ada adagio. Nah, maksudnya sangat lambat dan penuh dengan perasaan. Kemudian yang ketiga ada grave. Nah, salah satunya maksudnya itu adalah sangat lambat dan sedih. Dan yang keempat itu ada lento. Lento maksudnya sangat lambat dan melandai. Jadi anak-anak, ini nanti kalian bisa catat di buku catatan kalian, ya, tentang pembagian tanda tempo lambat ini tadi. Jadi ada 4. Yang pertama ada largo, kemudian ada adagio, ada grave, ada leto. Nah, itu adalah pembagian tanda tempo sebuah lagu, ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari lagi di rumah. Kemudian di sini, nah, ada contoh lagu, ya.